Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahidul Mahbub Al-Habib Hashim bin Syekh Sagaf, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Wahyudi, Ustaz Muhyiddin. Semoga beliau semua Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahnya salafun salih dan keberkahan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, cukup semua ilmu yang diungkapkan oleh beliau tentang bagaimana kita mengenal salafun salih. Yang saya dapat dari guru-guru saya terdahulu, bahwa kita ini jangan jauh-jauh dengan salaf kita, dengan orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Dia udah tahu jalan pulangnya, tahu jalan bagaimana biar selamat. Makanya lihat orang-orang dulu matinya husnul khatimah. Kakek moyang kita ikutin Habib Husain Luar Batang, ikutin Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan, Habib Ali bin Husain, Habib Kunjung, Habib Abdullah bin Mahsin, para aulia-aulia Allah yang ada di Jawa, di Nusantara. Kakek moyang kita matinya husnul khatimah, sebab ngikutin doang. Ya, kalau ngikutin Habib Ali wali, ilmunya nggak keuber. Ngikutin Habib Husain Luar Batang, mau apa lagi? Ngikutin Habib Abdullah bin Mahsin, wah, muridnya aja Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau bisa masuk ke dapurnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, muridnya. Bagaimana ya sama gurunya Habib Abdullah bin Mahsin. Dan pada zaman itu orang kalau ambil ilmunya nggak keuber. Jadi apa? Mereka cuma memiliki kecintaan, hadirin. Kecintaan inilah yang menyambungkan mereka kepada kita, sehingga kita sekarang masih bertegang teguh ke dalam ajaran mereka. Karena ajaran mereka adalah ajaran yakin yang tadi dibilang, ya. Ajaran yakin, ajaran ikhlas, ajaran husnudzan, ajaran sabar, ajaran hati. Ajaran yang menyambungkan kita kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Ini enggak ada di ajaran-ajaran selain ajaran mereka. Kita enggak bakal ketemu ajaran-ajaran yang menyadarkan kita bahwa ini kita di alam dunia ini sementara. Di alam dunia ini kita 60-70 tahun, sisanya kita bakal balik. Nah, yang nyadarin mereka para aulia-aulia Allah, termasuk tadi yang disebutin, ya, tadi yang disebutin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita jangan lihat keramatnya. Kalau keramatnya kita lihat, ujung-ujungnya kita mau jadi keramat, nggak nguber. Jangan keramatnya, istiqomahnya aja dulu. Bisa nggak kita istiqomahnya? Ya, contoh satu istiqomahnya, kita nggak punya hati bosan buat baca ratib, contohnya nggak punya hati bosan buat baca Hadrah Basaudan, baca burdah, baca maulid Nabi kita Maulana Muhammad. Apapun modelnya, mau sibuk kerjaan kita, mau kita dalam keadaan apapun beratnya ujian kita, mau itu sakit, mau itu nggak enak ini, itu nggak enak itu, tapi kita nggak pernah tinggalin apa yang mereka pernah jalani. Dulu kalau orang dulu, ya, kalau udah masuk beduk maghrib, rumahnya itu muter, bapaknya, anaknya, semuanya muter baca Quran satu ain.
Itu kalau di Empang Bogor dulu saya itu begitu, muter satu ain. Setelah itu baca apa? Baca Ratib Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Baru nunggu azan baca apa? Allahumma ya alim bihali ustur dhaba hali aqni faqri bila su'ali bidini wa dunya wal akhirah bil afiyah ya karim. Ini wiridnya Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas ya, yang juga di situ dibacain gosidah salafun saleh sampai datangnya azan. Udah datangnya azan rapi ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin. Beres itu ya, biasanya ada rohah sedikit. Rohah apa? Baca kita ini namanya rohah nih ya enggak, paling 15-10 menit. Udah itu kita pulang ke rumah. Di rumah udah disediain tuh, nggak makan kecuali semua udah kumpul. Bapak kita udah kumpul, mak kita udah kumpul, adik-adik kita udah kumpul, nenek kita udah kumpul. Nggak mau makan sendiri, mesti bareng-bareng. Sampai kita makan, habis makan kita belajar sekolahan. Ya, yang SD belajar SD, yang SMP belajar SMP, yang SMA belajar SMA waktu itu. Ntar nih jam 2 dibangunin kita sama babe. Ayo bangun. Ya. Bukan bangun kayak orang sekarang bangun anaknya dikasih martabak telur. Bangun dibawain duren, suruh makan duren. Kita bangun, dibangunin, disuruh ziarah ke Habib Keramat Empang. Ayo, uduk ziarah kenjiten teh. Situ kita cuman udah mata gelegotan, umuran segini, umuran pik nih, ya. Umuran 10 tahun, 11 tahun. Itu mata ngantuk ngikutin kita punya orang tua, matuk-katuk. Sampai setengah tiga kita pulang, mau tidur lagi deh katanya. Mau tidur lagi. Setengah 5 dia dulu kalau adzan subuh setengah 5 dibangunin, kita mandi, beres mandi kita masuk lagi ke masjid, salat subuh sampai bacaan wiridnya beres, ziarah Habib Abdullah bin Muhsin, lalu kita pulang udah ada itu nasi uduk semur apa segala rupa makan. Pulang beres itu kita sekolah, dan begitu tiap hari. Itu di rumah kita, bukan di pesantren, di rumah kita dulu rumah kita seperti itu. Ini kullu yom Zuhur handphone, asar handphone, maghrib bola. Sekarang maghrib bola sudah, isya masih bola. Terus mana baca ratibnya, mana bacaan salafnya. Jadi jangan salah, kalau kita ini susah nangis. Ya, orang dulu tuh baru dibacain kayak bacaan gosidah kayak Ustaz tadi, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban Habib jagoan. Bahkan Habib Ali, aduh masya Allah, ayah naon teh tumbenan ya, masya Allah, tabarakallah. Bib sini, kadi tuh, ini lucu. Beliau Habib Ali temannya Habib Mustafa, semoga panjang umur, sehat walafiat. Bib teruskan ya seetiknya, kita teruskan dik antum, seetik hungkul, tuh menang gitu atuh. Apa tadi? Tadi dari sampai mana ya? Bola Bib, jadi cerita bola dikit Bib. Sekarang itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang itu enggak udah kayak orang dulu. Hidupnya tiap hari ama kerjaan, ama kesibukan yang selain ajaran salafun saleh. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa punya dzauq. Tadi kan dibilang syauqun ila daral habib bi Muhammad.
Apa sih syauq? Itu getaran hati yang menimbulkan kita ini punya kerinduan ingin berjumpa dengan aulia maupun dengan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kita nangis karena kita punya kerinduan itu. Sekarang enggak. Kenapa? Karena itu tadi pekerjaan orang zaman sekarang, zuhur dunia, asar dunia, maghrib dunia, subuh dunia, sehingga susah dia punya rasa. Sehingga kalau susah punya rasa, nangisnya cuma satu. Kalau handphonenya hilang, baru dia nangis. Apalagi demenan hilang, putus pacar, kesel, dibanting tuh, apa aja udah nggak enak. Lihat muka orang udah pengen tonjok aja bawahnya. Kenapa? Keselnya karena nafsunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan tadi dengan kitabnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi dan ustadz-ustadz kita kasih ilmu kepada kita bahwasanya jangan pernah kita meninggalkan apa-apa yang telah diajarkan orang-orang terdahulu. Karena itu akan menyambungkan kepada kita yaitu sifat-sifat kelembutan hati kita, sehingga kita mudah untuk menangis. Dengan itu kita mudah untuk bisa berjumpa dengan mereka. Kalau kita sudah jumpa dengan mereka para aulia, hasya wa kalla, nggak mungkin nggak. Zata minal ayyam, satu waktu kita akan bisa berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Yang penting mau keadaan sekarang ini modernnya kayak apa, ratib jangan pernah ditinggal. Bacaan basaudan, maulid, burdah, pokoknya bacaan salafun saleh jangan pernah ditinggal di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kita. Kongko, tahu kongko? Duduk tempat kita nebeng apa? Mejeng. Jangan pernah kita lepas itu bacaan-bacaan saleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan nazarah pandangan mereka, sehingga dengan pandangan mereka kita dapat nazarahnya Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad memandang kita, kita dipandang oleh Sang Maha Rahman dan Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut.